Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 8. Dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktik Bapak Sukamto. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Kemudian selanjutnya yaitu terkait pengertian supervisi akademik, yaitu serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua konstruktif, yang ketiga terencana, yang keempat reflektif, yang kelima objektif, yang keenam berkesinambungan, dan yang ketujuh komprehensif. Kemudian terdapat tahapan supervisi akademik. Untuk tahapan yang pertama yaitu pra-observasi, di mana ini adalah percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Kemudian tahapan yang kedua yaitu observasi. Ini adalah aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Dan tahapan yang ketiga yaitu pasca observasi. Ini merupakan percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Kelompok demonstrasi kontekstual untuk yang pertama yaitu Ibu Turiah dari SMP Satap 3 Cipari. Kemudian anggota yang kedua untuk kelompok demonstrasi kontekstual yaitu Bapak Suyitno dari SD Negeri Mekarsari 02. Kemudian selanjutnya anggota yang ketiga yaitu saya sendiri. Saya Ibu Rena Retnoningsih dari SMP Negeri 4 Cipari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, nama saya Suyitno dari SDN Mekarsari 02, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, saya Turiah dari SMP Negeri 31 Atap Cipari, CGP angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Untuk siklus yang pertama yang berperan sebagai supervisor yaitu Rena Retnoningsih, Coach Suyitno, dan Coach Turiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suyit. Gimana kabarnya hari ini, Bu Rena? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Kalau Pak Suyit gimana nih kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat juga, Bu Rena. Mohon maaf nih, Bu Rena, mengganggu waktunya sebentar. Apa hari ini ada waktu luang, Bu? Baik, Pak Suyit. Alhamdulillah saya tidak merasa terganggu karena 2 jam ke depan hari ini saya tidak ada jam mengajar sehingga tidak merasa terganggu dengan kehadiran Pak Suyit. Kemudian apa nih Pak tujuan pertemuan kita hari ini? Begini Bu Rena, tujuan saya datang ke sini, saya ingin meminta bantuan
untuk observasi saya pada saat nanti saya melaksanakan coaching dengan Bu Turia. Oh, jadi Pak Suyit menginginkan saya untuk mengamati observasi nanti pada saat kegiatan coaching antara Pak Suyit dengan Ibu Turia, begitu ya Pak? Iya betul Bu Lena, betul. Baik, kemudian nanti bagian mana nih yang nanti Pak Suyit inginkan untuk saya amati pada kegiatan observasi dengan pada saat kegiatan coaching? Oh, jadi saya mengharapkan Bu Rena itu dapat mengamati kompetensi saya saat coaching dengan Bu Turia, seperti itu Bu. Oh baik, jadi tadi Pak Suyit menyebutkan adanya kompetensi inti coaching. Iya. Nah, kompetensi inti coaching yang seperti apa Pak yang nanti akan dilaksanakan? Oh, okay. Kompetensi coaching yang nanti saya laksanakan itu yang pertama yang berkaitan dengan kehadiran penuh Bu, yaitu atau present, dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, seperti itu. Baik, bagus sekali Pak Suyit. Jadi tadi Pak Suyit menyebutkan yang ini diobservasi untuk saya amati pada kegiatan praktek coaching itu ada 2 kompetensi di Pak. Iya, betul. Yang pertama yaitu tadi kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Baik. Selain kedua kompetensi tadi itu mungkin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan untuk diamati Pak? Oh iya, ada satu lagi Bu. Ada satu lagi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot atau mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, jadi kompetensi yang ketiga yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Begitu ya, Pak? betul. Baik, jadi untuk kegiatan coaching nanti ada 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Iya betul Bu, jadi ada 3 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi yaitu kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Baik, kemudian apa harapan Pak Suyit dari observasi yang akan kita lakukan nanti pada saat proses coaching? Oke. Yang saya harapkan saya mendapatkan umpan balik dari Bu Rena terkait dengan kegiatan saya melaksanakan coaching dengan Bu Turia. Oh begitu, jadi Pak Suyit ingin saya menilai kemampuan coaching Pak Suyit Iya, betul. ketika nanti praktek dengan Bu Turia nih Pak. Iya. Jika saya sebutkan nih Pak, ada di level 0 sampai 10. Mungkin sebelumnya kan Pak Suyit telah melaksanakan kegiatan coaching. Kemudian kemampuan Pak Suyit kira-kira sekarang ada di level berapa Pak, antara 0 sampai 10? Oke. Saya refleksi diri ya Bu, kalau menurut saya kompetensi coaching saya itu masih di level 5 Bu. Itu menurut refleksi dari saya sendiri Bu. Baik, nah yang ingin saya tanyakan untuk kriteria level 5 itu yang seperti apa Pak? Kalau saya menilai diri saya di level 5 itu karena menurut saya kemampuan coaching saya itu dari yang pertama belum bisa present secara penuh ya Bu terhadap coach saya. Terus yang kedua kadang-kadang juga saya tidak fokus atau tidak mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu saya juga agak kesulitan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Baik, jadi untuk saat ini kemampuan coaching Pak Suyit ada di level 5. Iya betul. Nah, untuk selanjutnya Pak Suyit ingin meningkatkan ke level berapa nih Pak? Kalau dengan kegiatan ini ya Bu ya, saya meminta bantuannya Bu Rena untuk mengobservasi saya. Itu saya ingin meningkatkan kemampuan saya itu ke yang lebih baik lagi, yaitu ke level 7 Bu. Itu mungkin sudah cukup bagi saya untuk sementara ini Bu. Nah, untuk level 7 itu kriterianya seperti apa Pak sehingga bisa dikatakan bahwa Pak Suyit sudah ada di level 7 itu? Oh iya, kalau menurut saya Bu ya, yang untuk kriteria menurut saya kriteria ke level 7 itu ya sudah bisa present secara penuh ya Bu ya, hadir secara penuh atau present. Terus yang kedua bisa mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau menggali potensi yang ada di dalam diri coach seperti itu.
Baik, sangat bagus sekali Pak Suyit. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Pak Suyit lakukan untuk meningkatkan dari level 5 ke level 7 tadi, Pak? Usaha yang ingin saya lakukan ya Bu ya untuk meningkatkan kompetensi saya ke level 7 itu mungkin dengan cara mempraktikkan coaching Bu secara kontinu, dan juga tentu saja meminta bantuan Bu Rena untuk menjadi observer saya ke depannya seperti itu Bu. Baik, mungkin ada cara lain seperti alur atau paradigma yang bisa digunakan dalam melaksanakan coaching tersebut, Pak? Oh iya Bu, bisa dalam coaching itu saya nanti bisa menggunakan alur Tirta Bu. Itu. Baik. Nah, tadi saya mendengar bahwa Pak Suyit menjelaskan terkait alur Tirta nih. Iya betul Bu. Nah, alur Tirta seperti apa yang Pak Suyit maksud itu? Jadi alur Tirta itu ada beberapa langkah ya Bu ya. Yang pertama itu menentukan tujuan masalah. Yang kedua itu mengidentifikasi permasalahan. Dan yang ketiga itu menentukan rencana aksi. Dan yang terakhir itu mengambil tanggung jawab yang bertanggung jawab Bu. Baik. Jadi tadi alur Tirta yang Pak Suyit maksud ada 4 langkah Iya. ya. Tadi ada menentukan tujuan, identifikasi rencana, kemudian ada menentukan rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Iya. Begitu nih, Pak. Baik, sejauh ini setelah kita melakukan diskusi terkait percakapan hari ini, saya sudah punya gambaran Pak terkait tujuan pertemuan kita untuk nanti pada saat kegiatan observasi. Jadi nanti saya selaku supervisor akan mengamati kegiatan coaching Pak Suyit dengan Ibu Kuria, di mana nanti ada kompetensi yang akan saya amati. Tadi ada 3, di awal sudah kita bahas nih Pak. Ya, ada yang pertama kehadiran atau presence, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berhubung. Selain itu juga nanti kegiatan coaching berdasarkan dengan alur Tirta. Iya, Apakah betul. seperti itu Pak Suyit? Iya betul Bu Rena, seperti itu. Baik Pak Suyit, silakan nanti dilanjutkan dengan kegiatan coachingnya bersama Ibu Kuria. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Pak Suyit, Waalaikumsalam Bu. Pak Suyit sedang sibuk? Alhamdulillah hari ini tidak sibuk Bu, karena waktu saya jam kosong Bu, 2 jam ke depan. Gimana, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, saya sedang ada masalah nih Pak. Wah, ada masalah apa nih Bu? Apa yang bisa tujuan apa? Ulangi Bu, kan dulu. Jadi tujuan apa nih Bu? Kang Guru ya, salah ya. Iya. Assalamualaikum Pak Suyit. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Pak. Apakah Pak Suyitno sibuk? Adakah waktu luang sebentar? Selamat siang juga. Alhamdulillah 2 jam ke depan saya jam kosong Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya ada masalah nih Pak. Wah, ada masalah apa nih Bu? Jadi tujuan dari pertemuan ini apa Bu? Apa yang bisa diceritakan? Iya Pak, ini ada salah satu murid saya. Salah satu murid saya di kelas 9, dan saya ingin berkonsultasi dengan Pak Suyit supaya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut Pak. Oh, oke. Coba Bu Turia ceritakan secara lebih detail, secara mungkin saya bisa bantu. Oke, jadi begini Pak, salah satu murid saya yang ada di kelas 9 yang bernama Haris. Oh iya. Dia itu adalah siswa yang hiperaktif Pak. Dalam pembelajaran dia itu selalu mengganggu temannya, selalu berulah begitu Pak. Jadi ketika dia berulah itu akan mengganggu teman-teman yang lain dan menyebabkan kelasnya itu tidak kondusif Pak. Apa dia dahulu berperilaku seperti itu ya Bu di kelas sebelumnya? Kalau kelas 8 kemarin anak itu tidak seperti itu sih Pak. Haris itu termasuk siswa yang dalam pembelajaran itu aktif berdiskusi dengan teman yang lain, dan dia juga tidak suka tuh mengganggu teman yang lain Pak. Mungkin ada hal
yang membuat perilaku Mas Haris itu berubah waktu masuk kelas 9 ya Bu? Iya Pak, setelah saya tanyakan ke teman dekatnya nih, menurut temannya Haris itu jadi berubah hiperaktif semenjak dia itu mengalami stres Pak. Stresnya itu karena dia itu main game Pak, tapi selalu kalah. Jadi menurut temannya itu dia itu sudah kecanduan game gitu Pak. Iya betul itu Bu. Game itu merupakan salah satu penyebab peningkatan stres pada anak Bu. Ya memang seperti itulah Pak kondisi Haris sekarang ini, dan saya sendiri sebagai gurunya merasa bingung bagaimana caranya untuk mengatasi siswa yang stres Pak akibat kecanduan game-game itu. Oh iya lah, menurut Bu Turia solusi dari permasalahan itu sekiranya dapat mengurangi tingkat stres anak dalam bermain game itu gimana ya? Kalau menurut saya sendiri ya Pak ya, peran orang tua di rumah itu sangat penting Pak. Ketika memfasilitasi anak dengan smartphone, perhatikan ketika anak itu bermain game, bisa membatasi atau bisa mengatur anak tersebut untuk bisa menggunakan smartphone-nya itu dengan baik Pak. Oh ya itu betul Bu. Setelah itu kira-kira tindak lanjut apa Bu yang akan dilakukan sama Bu Turia? Tindak lanjutnya itu mungkin saya akan menemui orang tua dari Haris itu sendiri Bapak, mendiskusikan atau memberikan solusi kepada orang tuanya bahwa smartphone itu supaya digunakan dengan baik, dengan anak itu bisa, orang tuanya sendiri itu bisa mengontrol anaknya tentang penggunaan smartphone itu sendiri. Orang tuanya bisa mengatur anak itu kapan waktunya belajar, kapan waktunya tidur. Terus Haris itu bisa menghabiskan waktu di rumah bersama dengan orang tuanya. Mungkin lebih sering mengobrol lah dengan orang tuanya daripada menghabiskan waktu dengan smartphone-nya itu tadi. Rencana Bu Turia menurut saya itu sudah bagus sekali Bu. Mungkin ada rencana lain Bu selain yang disebutkan tadi? Mungkin saya juga akan berdiskusi nih Pak dengan Haris secara pribadi, dan ya secara pribadi menggunakan pelajaran yang sudah saya dapatkan tuh dari CGP itu dengan melaksanakan segitiga restitusi Pak. Mengatasi masalah dengan segitiga restitusi, di mana di situ ada tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, terus ada lagi menanyakan keyakinan, sehingga dengan proses restitusi itu akan terjadi perubahan dari diri Haris sendiri itu dalam hatinya sendiri, atas kemauannya sendiri gitu Pak. Iya, saya sependapat dengan Bu Turia. Menurut saya langkah-langkah yang diambil Bu Turia itu sudah tepat Bu. Dan kapan nih kiranya Bu Turia dapat atau mau berkunjung ke rumah orang tua Haris? Iya Pak, saya rencanakan setelah ini Pak, setelah pulang sekolah saya akan ke rumahnya Haris dan menemui orang tuanya. Iya Bu, semoga rencananya sukses nggih Bu nggih, dapat memecahkan masalah dari Haris. Lalu kapan nih kira-kiranya Bu Turia itu mengajak Mas Haris untuk berdiskusi tentang hal ini? Iya Pak, saya akan berdiskusi dengan Haris secara pribadi setelah saya ketemu dengan orang tuanya. Dan mungkin keesokan harinya Pak, besok itu saya bisa ketemu dengan Haris. Oh, okay. Lebih cepat lebih baik Ibu nggih. Semoga sukses nggih Ibu nggih. Amin. Terima kasih Pak Syed sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi siswa-siswa tersebut. Ya, sama-sama Bu, tetap semangat ya Bu Turia nggih. Kira-kira apa tindak lanjut Bu Turia setelah kegiatan ini selesai? Oke, baik Pak, tindak lanjut saya adalah selain
bisa menyelesaikan masalahnya dengan garis, mungkin strategi atau langkah-langkah setelah percakapan ini saya juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tidak hanya dengan garis, mungkin juga dengan siswa-siswa yang lain yang mempunyai permasalahan yang serupa, dan saya akan melakukan langkah-langkah yang sama seperti itu, Pak. Bu, semoga Putri selalu diberi kesehatan dan sukses selalu, dan yang saya harapkan mendapatkan kabar baik dari Putri selanjutnya nih, Bu. Ya, siap, Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Suyit sudah meluangkan waktunya untuk saya, dan saya mohon pamit ya Pak karena saya ada jam setelah ini untuk jam kerja. Sama-sama Bu, silakan Putri ya melanjutkan kegiatan pembelajaran. Oke, sekali lagi terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suyit. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan coaching saya dengan Bu Turia sudah selesai, Bu. Alhamdulillah saya sangat senang mendengarnya, Pak. Nah, bagaimana Pak Suyit menilai performa sendiri tadi pada saat kegiatan praktek coaching dengan Ibu Turia? Alhamdulillah Bu, kegiatan saya tadi dengan Bu Turia berjalan dengan lancar, dan saya semakin mantap dalam melakukan kegiatan coaching, Bu. Baik. Apa yang membuat Pak Suyit menilai demikian terkait performa Pak Suyit pada saat coaching tadi? Menurut saya Bu ya, saya sudah melaksanakan kompetensi coaching secara maksimal. Yang pertama, saya melaksanakan kehadiran penuh atau present dengan baik, dan saya juga dapat mendengarkan secara aktif dengan tepat, dan saya juga melaksanakan coaching dengan alur tirta seperti itu, Bu. Betul Pak, memang tadi pada saat saya mengamati kegiatan coaching Pak Suyit dengan Bu Turia, dan Pak Suyit sudah mampu melaksanakan kegiatan tersebut dengan alur tirta. Nah, kemudian untuk selanjutnya nih Pak, menurut Pak Suyit kompetensi inti coachingnya tadi seperti apa yang dilaksanakan Pak? Ya, tadi saya sudah melaksanakan praktek coaching ya Bu, dan saya sudah melaksanakan ketiga kompetensinya, dan menurut saya dari ketiga kompetensi itu ada dua kompetensi yang menurut saya itu sudah muncul dan sudah baik dan berjalan dengan maksimal, tetapi ada satu kompetensi yang menurut saya itu masih belum maksimal, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi saya tadi merasa agak kesulitan ketika mengajukan pertanyaan kepada coach untuk menggali solusi-solusi atau potensi yang ada di dalam coach. Baik Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Boleh Bu, itu sebagai gambaran untuk saya ke depannya. Baik Pak, jadi tadi pada saat saya mengamati kegiatan coaching antara Pak Suyit dan Ibu Turia, memang benar tadi Pak Suyit sudah mampu hadir penuh atau presence, di mana hal ini ditunjukkan bahwa Pak Suyit bisa fokus hanya kepada Ibu Turia, tidak terganggu dengan kondisi-kondisi lain di sekitar. Kemudian yang kedua, tadi Pak Suyit juga sudah mampu untuk mendengarkan secara aktif terhadap permasalahan yang menjadi keluh kesah Ibu Turia, di mana hal itu Pak Suyit tunjukkan dengan memberikan respon yang aktif, yang baik terhadap tadi percakapan dengan Ibu Turia tadi. Nah, namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang mungkin nantinya bisa dikembangkan secara lebih lagi Pak. Tadi benar seperti yang Pak Suyit diskusikan di awal tadi, menyebutkan bahwa masih ragu-ragu ketika mengajukan pertanyaan berbobot, di mana yang sebetulnya kalau kita merujuk ke standar yang seharusnya, di mana mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa dilaksanakan dengan kita menggali kata kunci dari pernyataan-pernyataan kunci sebelumnya. Nah, ini bagaimana nih pendapat Pak Suyit tentang hal ini Pak? Ya betul Bu, jadi saya tadi
juga merasakan hal yang disampaikan sama Bu Rena bahwa saya kurang mahir dalam membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Bu kepada coaching. Baik, Pak. Nah, untuk rencana selanjutnya Pak, bagaimana Pak Suyit untuk meningkatkan lagi performa khususnya pada area mengajukan pertanyaan berbobot ini Pak? Ya, yang ingin saya lakukan ya Bu untuk meningkatkan kompetensi yang ketiga tadi, saya akan mencari referensi Bu, mungkin bisa melihat dan menonton video YouTube tentang praktik-praktik tentang coaching seperti itu Bu. Baik Pak, berarti dengan menonton video di YouTube itu bisa mendapatkan pencerahan dari situ ya Pak, terkait praktik baik kegiatan coaching yang mungkin sudah sesuai alur. Nah, selain itu Pak, mungkin ada rencana lain yang bisa dilakukan selain menonton video di YouTube? Mungkin saya akan meminta bantuan Bu Rena dan teman sejawat Bu. Baik, berarti selain menonton video, rencana lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan performa yaitu dengan cara tadi ya Pak, bekerja sama dengan rekan sejawat begitu ya Pak. Betul. Nah, baik, kira-kira kapan nih Pak rencana tersebut akan dilaksanakan? Mungkin minggu ini dan kedepannya ya Bu, dan saya akan mempraktekkan secara kontinu dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat. Baik, jadi di sini nantinya ini sebagai rencana tindak lanjut ke depan untuk jangka panjang, untuk jangka pendeknya mungkin akan dilaksanakan untuk minggu ini nih Pak. Iya betul. Baik Pak, karena ini sudah di akhir sesi nih Pak, kemudian apa sih yang Pak Suyit dapatkan dari percakapan kita untuk di pasca observasi hari ini Pak? Yang saya dapatkan Bu setelah kegiatan observasi ini, tentu saja yang pertama saya itu dapat meningkatkan kemampuan saya Bu, dapat meningkatkan kemampuan saya sebagai coaching, dan saya juga sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Itu mungkin yang saya dapatkan Bu setelah kegiatan observer ini. Baik Pak. Nah, ini karena sudah selesai pasca observasi nih Pak, jadi nanti saya akan menuliskan hasil observasi saya tadi di awal pada saat pra, kemudian observasi, dan pasca observasi ini pada form supervisi nih Pak. Oke Bu, itu dapat dijadikan sebagai panduan saya untuk kedepannya lagi. Baik Pak, alhamdulillah kita sudah berada di akhir sesi ini. Semoga apa yang kita lakukan diskusi pada hari ini dari awal sampai akhir semoga dapat bermanfaat nih Pak. Amin. Terima kasih ya Bu atas kesempatan pada hari ini. Baik Pak, terima kasih sama-sama. Semoga Pak Suyit selalu tetap semangat dan sukses nih Pak. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya saya mau undur diri karena ada waktu untuk jam pelajaran saya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siklus yang kedua yang berperan sebagai supervisor yaitu Turia, Coach Renardo Ningsih, dan Coach Suyitno. Assalamualaikum Bu Rena. Waalaikumsalam Bu Turia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat dan baik-baik saja Bu hari ini. Bu Turia, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Bu Rena, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan juga apakah coachee bisa mengajukan pertanyaan berbobot? Dan juga bagaimana coachee bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Gitu ya Bu, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan pertama ya Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Rena.
Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Bu, terkait kegiatan coaching pada hari ini, nanti saya dengan coach saya ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu terkait presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Oke, baik Bu Rena. Pertanyaan kedua nih ya. Oke, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, dari ketiga kompetensi inti coaching yang tadi saya sebutkan, hanya ada 2 Bu nanti yang secara spesifik ingin saya kembangkan, kemudian Ibu amati untuk saya mendapatkan umpan balik. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Rena. Dan pertanyaan terakhir ya. Baik, indikator apa yang ingin Ibu itu inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik, pada kegiatan coaching kali ini yang ingin saya tuju yaitu untuk indikator keberhasilannya adalah agar coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Oke, baik Bu Rena. Demikian dulu ya Bu pra-observasi kali ini. Silakan Bu Rena melakukan proses coaching terhadap coachingnya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya untuk hari ini. Oke. Assalamualaikum Pak Suyit. Waalaikumsalam Bu Rena. Bagaimana Pak Suyit kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik Bu. Gimana dengan Bu Rena hari ini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Pak. Dengar-dengar katanya Pak Suyit ada yang ingin disampaikan kepada saya nih Pak. Oh betul Bu. Ada yang ingin saya ceritakan dengan Bu Rena. Iya baik Pak, karena hari ini saya hanya punya waktu luang 2 jam pelajaran kosong, jadi mungkin hanya 15 menit nih Pak waktu percakapan kita untuk hari ini. Baik Bu. Begini Bu, yang ingin saya ceritakan atau diskusikan dengan Bu Rena ya. Begini, dari beberapa hari ini saya berpikir ya Bu, saya flashback dari tahun ke tahun, guru-guru saya di sekolah saya ya Bu ya, itu masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional Bu. Dari segi metode pembelajaran, media pembelajaran itu masih sangat konvensional sekali, sehingga di kelas itu menurut saya itu kurang variatif Bu. Sedangkan zaman sekarang ya Bu ya, kan sudah banyak perkembangan zaman dari segi teknologi, dari segi informasi, itu sudah banyak sekali perkembangan. Tetapi di sekolah saya, rekan-rekan guru saya itu tidak mau mengikuti perubahan zaman Bu, tidak mau adanya perubahan di sekolah saya seperti itu. Baik, jadi pertangkapan saya dari cerita Pak Suyit bahwa permasalahan yang Pak Suyit alami yaitu pada guru-guru di sekolah kita banyak menggunakan metode pembelajaran yang kurang bervariatif, kemudian tidak mengikuti perkembangan zaman, juga tidak menggunakan aplikasi-aplikasi TIK mungkin yang bisa membantu pembelajaran itu di Pak Suyit. Iya betul Bu, jadi guru-guru di sekolah saya itu masih sangat konvensional sekali Bu, seperti itu. Baik, berdasarkan hal tersebut, apa nih kira-kira harapan yang ingin Pak Suyit dapatkan dari percakapan hari ini bersama saya Pak? Ya, yang ingin saya idamkan ya Bu ya, dan harapan saya ke depannya yaitu Bu adanya perubahan di sekolahan Bu. Jadi dari segi metode pembelajaran, media pembelajarannya itu harus ada perubahan Bu. Dan kan kita sudah tahu lah ya Bu ya, di zaman sekarang ini banyak sekali metode-metode pembelajaran yang bervariatif. Ada model pembelajaran juga yang variatif, ada aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran kita, seperti contohnya Quizzes Bu, Quizzes bisa menggunakan Quizzes, bisa menggunakan Canva seperti itu. Tapi di sekolah saya itu masih belum mengikuti itu Bu. Baik, jadi Pak Suyit di sini menginginkan adanya perubahan gitu nih Pak dari guru-guru di sekolah agar bisa menggunakan TIK dalam proses pembelajaran serta menggunakan
metode pembelajaran yang bervariatif itu nih Pak. Ya, betul Bu. Baik. Jadi kalau kita sepakati bahwa dari 0 sampai 10 dengan kondisi ideal di mana guru-guru itu bisa menggunakan aplikasi TIK, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif itu kita katakan sebagai level 10 Bapak. Nah, kira-kira kondisi guru-guru di sekolah Pak Sweet untuk saat ini itu ada di level berapa ya Pak? Kalau menurut saya Ibu ya, saya perhatikan sama Bu, rekan guru saya itu masih di level 5 Bu. Jadi ya itu yang sudah saya jelaskan di awal itu masih menggunakan metode-metode yang konvensional, dan terutama guru-guru yang senior itu ya Bu ya, itu masih hanya mengandalkan metode ceramah Bu, ceramah lagi, sehingga apa ya, buat saya itu sudah tidak efektif lagi menggunakan metode ceramah seperti itu Bu. Baik, jadi untuk saat ini guru-guru di sekolah Pak Sweet itu ada di level 5. Nah, tujuan Pak Suyit kira-kira ingin meningkatkan ke level berapa Pak? Kalau yang saya inginkan dan saya harapkan ya Bu ya, saya menginginkan ya tidak terlalu muluk-muluk lah ya Bu ya, karena kan ini merubah seseorang itu susah. Tapi memang kita harus bekerja untuk merubah itu. Saya menginginkan itu di level minimal 7 Bu, karena ya itu tadi di sekolah saya itu ada guru-guru senior itu yang mungkin kalau ditingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi itu agak sulit ya Bu ya, karena dari segi usia juga seperti itu. Menurut saya itu paling ideal itu ke level 7 Bu. Baik, jadi Pak Suyit ingin meningkatkan dari level 5 ke level 7. Iya, ke level 7. Baik. Nah, usaha-usaha apa yang mungkin bisa Pak Suyit lakukan untuk meningkatkan dari level 5 ke level 7 tadi Pak? Ini masih dalam sebuah pemikiran saja ya Bu ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya ini ingin melakukan atau melaksanakan sebuah kegiatan mentoring Bu, atau pendampingan individu kepada rekan-rekan guru saya, baik yang senior ataupun yang lain. Mungkin dengan kegiatan mentoring ini dapat meningkatkan perubahan di sekolah saya, dan mentoring ini bisa secara individu face to face dan bisa dilakukan secara bergantian seperti itu Bu. Baik, berarti di sini Pak Suyit sudah ada gambaran nih Pak, ada 2 rencana. Tadi yang pertama yaitu kegiatan mentoring, kemudian yang kedua adalah kegiatan pendampingan individu yang bisa dilakukan bersama rekan sejawat. Iya, betul. Baik. Nah, selain dari kedua rencana tersebut, mungkin ada rencana lain yang mungkin sudah Pak Suyit terapkan dan bersama teman-teman sehingga membuat kegiatan perubahan itu terasa lebih nyaman gitu Pak. Oh iya, ada beberapa kegiatan yang saya pikirkan juga ya Bu ya. Mungkin akan saya konsultasikan dulu dengan kepala sekolah ataupun dengan pakar kurikulum berkaitan dengan kegiatan workshop Bu. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai salah satu metode untuk meningkatkan perubahan yang ada di sekolah saya Bu. Seperti itu, untuk meningkatkan dari segi metode pembelajaran, dari segi yang lain seperti itu. Baik, berarti di sini Pak Suyit mungkin punya 3 rencana. Iya. Tadi yang dijelaskan sebelumnya ada mentoring, ada pendampingan individu, dan yang terakhir ini ada kegiatan workshop gitu Iya, Pak. betul. Dari ketiga ini nih Pak rencananya yang mungkin bisa terrealisasi sehingga bisa cepat untuk menangani permasalahan yang sedang dialami, kira-kira yang mana Pak? Kalau dari ketiga itu ya Bu ya, mungkin kegiatan mentoring Bu itu salah satu kegiatan yang paling efektif untuk sementara Bu, karena kalau kegiatan seperti workshop itu membutuhkan persiapan waktu yang cukup lama, terus dari segi biaya juga membutuhkan biaya yang besar, dan apalagi kita harus mencari narasumber yang kompeten di bidangnya berkaitan dengan metode ataupun media-media pembelajaran yang variatif seperti itu Bu.
Baik, jadi dari ketiga rencana itu yang akan Pak Suit laksanakan adalah kegiatan mentoring nih Pak. Iya, betul. Baik. Nah, kira-kira mungkin kegiatan mentoring ini akan dilaksanakan seperti apa? Apakah Pak Suit membutuhkan support atau bantuan itu yang seperti apa gitu Pak? Oh ya, mungkin saya bisa berkolaborasi ya Bu ya, bisa berkolaborasi dengan rekan guru saya yang sudah ahli di bidang IT untuk berkolaborasi untuk mendampingi rekan-rekan guru, baik guru senior maupun junior yang ada di sekolah saya Bu. Baik, Seperti Bu Lina, seperti Pak Fajar itu kan dari segi IT itu sudah mumpuni Bu. Oh baik. Jadi untuk rencana mentoring ini akan dilakukan secara kolaboratif nih Pak, Iya, betul. dengan bekerja sama dengan guru-guru rekan sejawat yang mungkin sudah ahli dalam bidang IT sehingga bisa untuk mencapai adanya perubahan tersebut gitu ya Pak. Iya, betul Bu. Baik. Begini nih Pak, sekarang sudah di akhir sesi. Dari percakapan tadi, kira-kira apa sih yang Pak Sweet dapatkan dari diskusi kita hari ini Pak? Dari kita ngobrol seperti ini Bu ya, saya dapat pencerahan Bu. Jadi saya punya gagasan untuk merubah stigma bahwa di sekolah itu harus mengikuti zaman Bu, harus ada perubahan, baik perubahan metode pembelajaran, media pembelajaran ataupun yang lainnya seperti itu Bu. Baik Pak. Kemudian tadi kira-kira setelah punya gambaran itu Pak Sweet akan melaksanakan kegiatan mentoringnya itu kapan? Kalau bisnis tepatnya Bu, mungkin minggu depan Bu, saya sudah mulai melakukan kegiatan mentoring dan sebelumnya berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk kegiatan mentoring tersebut. Baik Pak. Jadi saya sudah ada gambaran terkait rencana Pak Suyit akan melakukan rencana apa terkait untuk memecahkan permasalahan tadi di mana banyak guru-guru yang kurang bervariatif dalam menggunakan metode pembelajaran, kemudian kapan Pak Suyit akan melaksanakannya. Nah, semoga apa yang Pak Suyit rencanakan bisa sukses untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami Pak Suyit. Kemudian saya tunggu cerita baiknya terkait nanti kegiatan mentoring bersama teman-teman dan rekan sejawat lainnya. Itu nih Pak. Terima kasih Bu ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini dapat merubah iklim yang ada di sekolah saya Bu. Jadi adanya suatu perubahan yang efektif dan maksimal Bu. Baik Pak. Karena ini sudah di akhir sesi, saya dengan mohon maaf karena setelah ini saya ada jam ngajar, jadi mungkin dicukupkan dulu nih Pak sampai saat ini untuk kegiatan diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kegiatan selanjutnya. Amin. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya dan mencerahkan saya seperti itu Bu. Terima kasih sekali lagi. Oke, sama-sama Pak Suyit. Tunggu Pak Suyit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam ya. Oke, Bu Rina tadi sudah melakukan praktek coaching ya dengan Pak Suyitno. Ya Bu, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutup ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, pertanyaan saya adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Baik, tadi setelah saya melaksanakan praktek coaching bersama Pak Suyitno, di sini alhamdulillah saya telah melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan alur virtual. Di mana yang pertama saya bersama coaching itu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami, kemudian menentukan rencana aksi yang akan dilaksanakan, serta menanyakan tanggung jawab terkait kegiatan coaching selanjutnya. Sehingga dengan adanya alur tersebut itu bisa membantu coaching untuk
menggali dan menemukan solusi-solusi atas permasalahan sendiri. Oke, bagus ya Bu Rena. Oke Bu Rena, menurut saya tadi sebagai saya adalah observer, proses coaching yang Bu Rena laksanakan dengan Pak Sulit itu sudah berjalan dengan lancar. Terus prosesnya juga sudah sesuai dengan alur cerita, di mana indikatornya tadi adalah memberikan pertanyaan berbobot. Bu Rena sudah bisa menunjukkan itu dan Pak Sulit juga sudah bisa menanggapi dan menjawab pertanyaan tersebut sehingga Pak Sulit itu bisa menemukan solusi untuk permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu Rena sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melalui coaching yang baru saja dilakukan? Baik Bu, setelah tadi saya praktek kegiatan coaching dengan Pak Sigit, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu di sini melaksanakan kegiatan coaching berdasarkan alur tirta Bu, sehingga nantinya untuk kegiatan coaching selanjutnya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan alur tirta tersebut dan dapat lebih baik lagi. Oke, baik Bu Rena. Begitu ya Bu Rena, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu ya, terima kasih Bu. Oke, demikian observasi kita hari ini Bu Rena. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup ya Bu Rena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siklus yang ketiga yang berperan sebagai supervisor yaitu Sujitno, Coach Turya, dan Coach Rena Retnoningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Turya, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Suyit. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan Pak Suyit sendiri? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelum nanti Bu Turya melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Baik Pak. Ya, sebelumnya saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kegiatan pada hari ini. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati Bu dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan juga menanggapi dari coachnya. Dan jangan lupa Ibu disesuaikan dengan prinsip dari coaching dari coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama ya Bu, yang akan saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, untuk kompetensi coaching kali ini yang akan dikembangkan itu ada 3. Yang pertama ada passion atau keadilan penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ada 3 kompetensi ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, kompetensi mana nih Bu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan itu ada 2 Pak. Itu di kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik ya Bu nggih? Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Bu Turya dalam tujuan pengembangan coaching pada kali ini Bu? Baik Pak, untuk indikator ketercapaiannya saya ingin bahwa coaching itu bisa menemukan solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya itu Pak. Oke. Terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan dari saya. Demikian dulu observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachee pada sesi selanjutnya. Saya akhiri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Turia. Waalaikumsalam Bu Rena. Baik. Bagaimana Bu Turia kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Rena, kabar saya hari ini baik. Dan bagaimana dengan Bu Rena sendiri? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan baik juga Bu. Bu Turia, apakah hari ini punya waktu luang? Ada Bu, silakan. Baik, jadi begini Bu, rencananya hari ini saya ingin bercerita Bu terkait keluh kesah saya terhadap anak-anak di kelas gitu Bu. Oke Bu Rena, baik. Silakan diceritakan Bu, apa yang ingin diceritakan Bu Rena ke saya. Baik, jadi begini Bu, sebenarnya saya itu ingin menceritakan terkait permasalahan murid-murid yang saya ajar di kelas Bu. Oke Bu Rena, nah dari obrolan kita ini apa yang Ibu Rena harapkan? Baik, yang saya harapkan itu ya saya ingin memperoleh solusi gitu Bu terhadap permasalahan yang sedang saya alami saat ini. Oke baik Bu Rena, menurut Bu Rena hal apa yang membuat murid-murid itu tidak antusias dalam pembelajaran bersama Bu Rena? Baik Bu, jadi sebenarnya permasalahan yang saya alami itu tadi memang terkait antusias anak-anak pada saat saya mengajar di kelas Bu. Jadi mereka itu tidak semangat, tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan di depan kelas. Kemudian selain itu juga hampir 50% anak-anak di kelas saya yang saya ajar itu tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan kepada mereka. Oh gitu, berarti bisa digarisbawahi ya Bu bahwa permasalahan Ibu ini adalah kurangnya antusias anak-anak ketika pembelajaran dengan Ibu. Nah, lalu kira-kira hal apa sih Bu yang bisa membuat anak-anak itu bisa bersemangat atau bisa berantusias ketika belajar dengan Ibu? Ya baik, mungkin ya ketika kita jadi murid gitu ya Bu, kita bisa berefleksi bahwa ketika pembelajaran itu menyenangkan, asik, kemudian tidak monoton, itu memang dapat meningkatkan antusiasme anak-anak Bu ketika pembelajaran di kelas. Sehingga di sini ya memang pembelajaran yang bervariatif, yang mengasihkan itu yang bisa menyebabkan anak menjadi antusias Bu, di kelas. Apa aja sih Bu yang menurut Bu Rena itu membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Baik Bu, kalau boleh nih saya berefleksi terkait kegiatan pembelajaran yang sebelumnya saya laksanakan itu memang saya menyajikan pembelajaran itu agak monoton Bu. Jadi saya yang lebih dominan di kelas, saya yang banyak bercerita di depan kelas, tidak memberikan anak itu untuk aktif ataupun untuk berdiskusi, sehingga ya mereka mungkin merasa bosan karena hanya saya saja yang selalu dominan di dalam kelas. Jadi mungkin yang begitu. Nah, menurut Bu Rena nih, apa sih yang bisa membuat murid-murid itu semangat dan antusias untuk bisa mengikuti pembelajaran dari Bu Guru Rena ini? Ya mungkin ketika pembelajaran itu asik Bu, menyenangkan, juga tidak monoton, mungkin juga bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariatif, itu kali ya Bu. Oke, baik Bu, saya sependapat dengan Bu Rena. Ya, tadi disebutkan pembelajaran yang asik ya. Nah, menurut Bu Rena ini pembelajaran yang asik itu yang seperti apa ya Bu? Baik, jadi pembelajaran yang asik itu adalah pembelajaran yang bisa membuat anak itu aktif Bu. Entah itu aktif diskusi atau presentasi atau mereka bisa membuat tugas-tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka begitu. Oke, baik Bu Rena. Nah, tadi Bu yang mengenai tugas, ada sebagian siswa itu 50% saja yang mengerjakan tugas. Lalu alasan apa ya Bu yang kira-kira anak itu kok tidak mengumpulkan tugas? Baik Bu, mungkin selama ini saya itu hanya memberikan tugas itu terlalu banyak Bu. Kemudian isinya ya hanya terkait pertanyaan monoton yang harus dijawab mereka tanpa saya memikirkan
bagaimana mereka itu menjawab itu tanpa memberikan sumber yang bisa menjadi referensi untuk mengerjakan tugas bagi mereka, Bu. Sehingga ya mereka merasa malas, merasa kesulitan untuk mengumpulkan tugas tersebut, Bu. Oke, Bu Rena. Nah, kira-kira sumber belajar apa sih yang dipakai oleh Bu Rena? Baik, Bu, sejauh ini ya saya hanya menggunakan sumber belajar itu hanya buku-buku teks di perpustakaan saja, Bu. Oh begitu, hanya buku teks ya. Mungkin selain buku teks dari perpus itu ada lagi Bu sumber yang bisa digunakan itu untuk pembelajaran? Sebenarnya sih banyak, Bu, apalagi sekarang banyak perkembangan IT yang sudah sangat maju. Jadi sebenarnya kita sebagai guru ya bisa menggunakan sumber belajar. Yang pertama itu bisa dari video-video yang ada di YouTube, kemudian juga bisa melihat atau mendownload artikel-artikel dari internet ataupun tulisan ilmiah dari web ataupun blog. Kemudian bisa juga kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sedang tren di saat ini seperti TikTok ya, Bu, ataupun Instagram, bisa juga Facebook, Bu. Oh gitu, berarti banyak ya Bu ya sumber-sumber belajar yang perlu atau yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah lalu nih Bu Rena, solusi apa yang bisa Bu Rena lakukan untuk menangani permasalahan ini? Baik, Bu, yang pertama saya akan membuat perencanaan, Bu. Perencanaan ini akan saya buat dengan menyisipkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti apa yang saya sajikan di dalam kelas itu tidak monoton, yang sebelumnya saya yang lebih dominan, tapi nanti di pembelajaran selanjutnya saya akan membuat anak itu lebih aktif untuk berdiskusi, untuk menyatakan pendapat, untuk presentasi, begitu. Oke, bagus sekali ya pendapat Bu Rena. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya Bu Rena. Nah, lalu dari rencana-rencana itu apa Bu ini? Komitmen yang Ibu komitmen apa nih yang Ibu terapkan terhadap rencana Ibu ini? Baik, setelah berdiskusi dengan kuliah Ibu, jadi saya ada kesadaran diri untuk berkomitmen yang nantinya dimana saya harus menyajikan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, kemudian tidak monoton, serta menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariatif, Bu, sehingga nantinya anak ketika mengikuti pembelajaran saya di kelas itu tidak merasa bosan dan tetap antusias gitu. Oke, wah bagus sekali ya Bu. Mudah-mudahan semua rencananya bisa berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Baik, Bu, terima kasih, Bu Tria. Oke, baik Bu Rena. Mungkin sampai di sini ya percakapan kita dan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Amin, terima kasih Bu Tria atas waktunya. Alhamdulillah setelah berdiskusi dengan Bu Tria sehingga saya di sini bisa memperoleh pencerahan, Bu. Yang tadinya saya bingung terkait keluh kesah saya terhadap anak-anak yang mengikuti pembelajaran dengan saya, sehingga saya akhirnya bisa mendapatkan solusi apa yang harus dilakukan. Sekali lagi terima kasih Bu Tria. Iya, terima kasih kembali Bu. Alhamdulillah. Saya pamit ya Bu Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suyit. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Rena. Iya betul, alhamdulillah Pak sudah. Alhamdulillah. Oke Bu, sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasi. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan Ibu pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Oke Pak, tadi saya sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Rena dan saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur pintar, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga saya si coach bisa menggali
coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu. Dan pada kesempatan kali ini saya izin untuk membacakan catatan-catatan kecil dari saya gitu nggih, terkait dengan observasi yang Ibu lakukan coaching klinik dengan Bu Rena. Oke, Pak. Menurut saya proses coaching tadi Bu Turia dan Bu Rena sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur tirta. Jadi alur tirtanya sudah terlihat, dan Bu Turia juga sudah menggali pemahaman coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rena, sehingga Bu Rena bisa memberikan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri. Dan yang kedua, proses coaching ini juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Prinsip coaching itu kan yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Itu catatan dari saya. Dan selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang diinginkan Ibu yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang barusan dilakukan? Oke, Pak, untuk yang indikator yang ingin saya kembangkan lagi itu pada kompetensi kehadiran penuh, supaya bisa mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih atas jawabannya dari Ibu Turia. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya tutup Ibu pasca observasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaatkan bagi Ibu Turia dan juga bagi saya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.